eskalasi, eskalasi, eskalasi. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Lanjut dua kabar panas nih bos. Nah, jadi mungkin kalian masih ingat pidato Pak Prabowo beberapa hari lalu di Istana Negara di depan jajaran para kadin seluruh Indonesia. Jadi ada dua topik yang menjadi bahan obrolan panas di seluruh Indonesia bos. Yang pertama soal Pak Prabowo yang sepertinya admin Rasasi salah sebut ya, tersilap lidah bos, mengatakan bahwa Iran punya senjata nuklir ya kan. Dan kedua, Pak Prabowo yang juga mengatakan Presiden Korea Selatan yang katanya meminta dirinya untuk pergi ke Korea Utara dan Pak Prabowo menjawab akan berangkat. Nah, tak main-main dua topik itu pun akhirnya direspon oleh masing-masing negara yang bersangkutan bos, Iran dan Korea Selatan. Nah, lantas bagaimanakah itu respon Iran dan respon Korea mendengar pernyataan gacor Pak Prabowo? Penasaran? Beritanya cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi Iran akhirnya buka suara nih bos. Setelah Presiden Prabowo Subianto kemarin dalam pidatonya di hadapan jajaran Kadin Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 sempat menyebut bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Yo, jelas pernyataan itu pun langsung jadi sorotan bos. Satu Indonesia ya kan? Untungnya pernyataan tersebut langsung dihapus dari video aslinya. Namun ya sayangnya media-media yang juga ikut menyiarkan kan belum menghapus, jadi ada rekam jejaknya bos. Tapi yo jangan salah paham juga bos. Bukan maksud presiden kita ini mau membuat keruh. Kalau admin lihat ya, beliau sebenarnya sedang membahas bahaya dari eskalasi Timur Tengah dan kemungkinan munculnya perlombaan senjata nuklir. Namun, kalimat soal Iran ini ya bisa dibilang agak keselio lidah bos, alias salah kata ya kan? Dan namanya juga presiden, satu kalimat yang diucap itu jelas bisa lebih cepat viral daripada rudal hypersonic. Makanya, kalau kalian sudah jadi presiden, ngomongnya jangan sampai ngeblong bos. Harus hati-hati itu. Dan merespon hal ini, pihak Iran pun akhirnya memberikan respon melalui dua pernyataan penting bos. Pertama, ini Duta Besar Iran untuk Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Borojerdi, melalui akun Twitternya menegaskan bahwa rakyat Iran telah membuktikan negaranya dapat mempertahankan diri tanpa membutuhkan senjata nuklir. Beliau juga memperingatkan agar isu Iran jangan dijadikan alasan untuk memicu perlombaan senjata nuklir baru. Nah loh, tuh cukup tegas bos. Respon dari pernyataan Pak Prabowo ya kan? Kemudian bantahan kedua, pada Minggu 2 Agustus 2026, Kedutaan Besar Republik Islam Iran melalui akunnya @IranIniIndonesia juga mengunggah infografis resmi mengenai program nuklir Iran. Pesannya tegas bos, program nuklir Iran disebut transparan, damai, sesuai hukum internasional, berlandaskan NPT, serta diklaim berada dalam kerangka pengawasan IAEA. Iran juga menegaskan bahwa fatwa pemimpin Iran mengharamkan senjata nuklir. Nah loh, jadi jelas ya bos, Iran tak punya senjata nuklir. Bahkan di negara Iran telah mengeluarkan fatwa bahwa memiliki senjata nuklir itu haram hukumnya bos. Dan untuk kita semua sebagai netizen yang budiman, yo janganlah lagi kita goreng ini sampai gosong bos. Kemungkinan besar itu memang sebatas salah ucap doang dalam konteks pidato, dalam konteks mengibaratkan sesuatu, memberikan contoh, bukan niat membuat keruh. Jadi geopolitik memang boleh panas, tapi yo kepala tetap harus dingin lah. Nah loh, itu berita tentang respon terkait Iran Indonesia. Lanjut respon dari Korea Selatan. Bagaimanakah itu? Oke, jadi ternyata juga ada perkembangan menarik setelah Pak Prabowo menyatakan siap berangkat ke Korea Utara. Pada pidato yang sama, Jumat 31 Juli 2026 kemarin, saat mengumpulkan Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Istana Negara Jakarta, Pak Prabowo juga mengungkapkan bahwa Presiden Korea Selatan, yaitu Mr. Lee Jae-myung, sebelumnya katanya telah meminta dirinya membuka kemungkinan dialog dengan Korea Utara, dengan Presiden Kim Jong-un bos.
Pak Prabowo pun menjawab tegas jika memang diminta, dirinya dengan senang hati akan berangkat ke Korea Utara. Nah, lantas bagaimanakah respon Seoul? Korea Selatan, bos. Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, ternyata kantor Presiden Lee Jae-myung memberikan sinyal positif nih. Dalam responnya, kantor Presiden Korea menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian di semenanjung Korea. Nah, ini penting, bos. Karena artinya Seoul tidak melihat Jakarta sekedar sebagai penonton, tapi sebagai negara yang punya modal diplomatik untuk membantu membuka komunikasi. Tapi jangan salah paham dulu, bos. Dengan respon positif Korea Selatan ini ya, Pak Prabowo belum otomatis jadi mediator resmi. Karena belum ada penunjukan formal, belum ada jadwal kunjungan Pak Prabowo ke Pyongyang, dan belum ada meja negosiasi yang menunggu Presiden Indonesia. Jadi posisi presiden kita saat ini ya lebih tepat disebut siap menjadi fasilitator atau siap membuka jalur komunikasi jika permintaan itu benar-benar diajukan secara resmi oleh Korea Selatan, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Korea Selatan begitu percaya kepada kita Indonesia? Apa yang membuat Jakarta bisa masuk ke wilayah diplomatik yang bahkan sulit ditembus oleh Seoul sendiri? Dan kalau Pak Prabowo benar-benar mendarat di Pyongyang, apa yang terjadi ketika Presiden Indonesia harus berhadapan langsung dengan pemimpin Korea Utara, Opah Kim Jong-un? Simak videonya sampai habis, bos. Nah, mengapa Indonesia bisa dipercaya? Jawabannya ya ada pada posisi diplomatik Jakarta. Jadi kan Indonesia, negara kita ini berteman baik dengan Korea Selatan sekaligus Korea Utara, bos. Dan jelas Indonesia juga tidak masuk dalam bagian dari aliansi militer yang secara langsung berhadapan di semenanjung Korea. Jadi kita nih nggak kayak Amerika, Jepang, atau China. Punya kubunya masing-masing ya kan, memihak salah satu antara Korea Selatan dan Korea Utara. Beda, Indonesia ini kiri kanan masuk, bos. Ditambah lagi politik luar negeri bebas aktif kita membuat Indonesia mampu menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan, mulai dari Amerika, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, hingga Australia. Jadi Indonesia nanti kalau jadi datang ke Korea Utara itu bisa datang bukan sebagai utusan orang lain, bos. Bukan sebagai anggota geng timur atau barat ya kan, melainkan dengan status non-blok, membawa kepentingannya sendiri, yaitu membuka komunikasi dan mendorong perdamaian. Nah, tapi kalau Pak Prabowo benar-benar terbang ke Pyongyang, tantangannya juga bukan kaleng-kaleng nih, bos. Di sana Indonesia akan masuk ke pusaran persoalan nuklir Korea Utara, rudal balistik, hubungan Pyongyang dengan Rusia dan Tiongkok, serta aliansi pertahanan Korea Selatan dengan Amerika. Karena masalah di semenanjung Korea itu bukan hanya soal hubungan Korea Selatan Korea Utara, bos, tapi ada kekuatan-kekuatan besar di belakangnya. Dan tentu saja ada satu sosok yang jadi pusat perhatian, bos, yaitu Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang selama bertahun-tahun menjadikan program nuklir dan rudalnya sebagai fondasi kekuatan strategis negaranya. Makanya beliau itu dipanggil juga atau disebut juga dengan Rocket Man, bos. Manusia roket ya kan? Jadi itulah yang harus membuat Pak Prabowo berhati-hati dalam berbicara. Satu kalimat yang diucapkan bisa memiliki konsekuensi geopolitik besar. Kalau sampai blunder ngomongnya atau salah ngomong kayak nyebut Iran punya nuklir, bah itu berabe, bos. Dengan Opah Kim Jong-un jangan macam-macam ya kan? Indonesia juga harus memastikan dirinya tidak dianggap berpihak, tapi tetap mampu membawa pesan Korea Selatan ke Korea Utara dalam posisi netral. Dan kalau misi itu berhasil, Indonesia bisa membuka kembali jalur komunikasi, maka jelas negara kita pun bisa memperoleh posisi luar biasa penting di Asia Timur. Pamor Indonesia, terutama pamor Pak Prabowo pun akan meleduk-leduk, bos. Mantap, mantap, jos.